Ya, biasanya Bu ini yang operator itu siapa? Oh, izin dulu. Izin berobat ke Pak Rais. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di bab siwak. Poin kelima ya. Poin ke-6. Sekarang 6. Poin ke-6 itu hadis tersebut menjadi dalil. Hadis tersebut menjadi dalil atau dasar dari kaidah fikih saya baca Arabnya ya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Menghindari madarat itu diutamakan daripada mengambil maslahat. Bahasa Arabnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Darul mafasid atau darul madarat muqaddam ala jalbil masolih. Itu kaidah fikih yang sangat agung sekali. Menghindari madarat diutamakan daripada mengambil manfaat. Menghindari madarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Contoh ya, paling selain bab siwak ini. Contoh, khamr itu ada manfaatnya nggak Bu? Ya, khamr ada manfaatnya nggak? ada sedikit katanya menurut Al-Quran. Kalau sedikit ada, Tapi mudaratnya lebih banyak. Manfaatnya banyak. Oh, manfaat banyak juga. Manafi'un linnas, banyak manfaatnya. Satu, menggerakkan ekonomi. Di masa jahiliyah itu khamr itu termasuk komoditi prioritas. Orang-orang Arab itu dia menjual khamr, selain memproduksi juga buat dirinya mereka dijual juga. Kualitas khamrnya premium itu Arab itu. Kemudian apalagi manfaatnya? Kesehatan. Mungkin di beberapa kawasan dengan minum khamr itu badan tuh hangat, segar, jamu, pokoknya sehat lah. Yang ketiga, manfaat khamr itu apa? Menenangkan pikiran. Jadi kalau lagi banyak masalah, lo baru nagih minum. Lupa udah. Tapi kata Allah, di samping manfaatnya banyak, wa ismuhuma akbaru min nafihima. Ada madaratnya. Madaratnya apa? Menghilangkan akal sehingga orang tidak bisa mengendalikan dirinya. Membunuh tidak sadar, memperkosa tidak sadar, melakukan kejahatan tidak sadar. Maka Nabi menyebutnya al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu adalah induk dari segala kejahatan. Khamr itu induk dari kejahatan. Dulu kan ada kisah Barsiso ya. Ibu-ibu pernah dengar Barsiso? Barsiso itu ulama zaman dulu. Oleh iblis, itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Barsiso ini digoda oleh iblis untuk berzina. Tapi dia nggak mau, masa saya berzina? Saya kan ulama. Setelah minum khamr jadi saya dokter itu. Akhirnya oleh iblis itu dikasih dosa yang paling ringan. Dahin aja nih minum khamr. Teguk sama dia. Namanya juga orang baru minum khamr, seteguk sudah oyak, ngeliyang gitu.
Setelah dia mabuk, berzina. Setelah berzina, kemudian hari wanitanya itu hamil, dia tidak bisa nanggung malu, dibunuh wanita itu. Tuh kan, udah dibunuh, dia ditangkap oleh polisi di kala itu ya. Mau dikisos, karena kisos kan syariat yang paling lama di antara itu kisos. Udah ada di zaman-zaman dulu kisos, bukan sekarang. Ketika mau digantung, mau dipancung itu, datang iblis lagi. Bersiso, saya bisa menyelamatkan kamu. Tapi syaratnya satu, kamu sujud kepada saya. Dia sujud. Setelah dia sujud, iblisnya kabur. Dipancung juga akhirnya. Coba berapa dosa yang dilakukan gara-gara khamr? Memperkosa, kemudian membunuh, kemudian musyrik, sujud kepada iblis. Makanya Nabi bersabda, al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu induknya kejahatan. Sehingga di negara-negara yang membolehkan seperti Eropa dan Amerika dibatasi ketat. Anak di bawah sekian tahun nggak boleh, atau nyetir nggak boleh, dan sebagainya lah diatur. Nah di kita ini ala ngatur barat juga enggak, ala syariat Islam juga enggak. Khamr itu kadang di warung-warung jamu itu bebas. Kadang-kadang oplosan juga merajalela. Kita dengar mungkin di berita ada di Ranca Ekek 16 orang remaja meninggal setelah menenggak miras oplosan. Sorenya pesta miras, malamnya pada bergeletakan mati. Di Indramayu, di Subang, di Majalengka, di Tasik itu ada terus. Nauzubillah ya. Nah, yang kedua, riba juga ada manfaatnya. Riba itu banyak manfaatnya. Apa manfaat terbesar dari riba? Menggerakkan ekonomi. Dunia sekarang itu ekonomi digerakkan oleh riba. Bahkan Indonesia sendiri ekonomi itu digerakkan oleh riba. Semua bank itu kan berasaskan riba, mau yang konvensional atau yang pemerintah, mau swasta, semua itu digerakkan oleh riba. Syariah sudah berusaha untuk menghilangkan riba, meskipun ada petelan-petelannya mungkin. Tapi kan akadnya murabah, bukan akad riba. Syariah itu bisa jadi bunganya lebih besar, tapi akadnya bukan akad riba, tapi akad murabah dan mudharabah. Jadi yang membedakan antara bank syariah dan non syariah itu akadnya. Serupa tapi tak sama. Memang mirip dan bahkan bunganya lebih besar, tapi akadnya sudah benar. Akad mudharabah dan akad murabah. Bunganya bukan riba, itu namanya ribah, namanya keuntungan. Jadi si nasabah itu dalam mudharabah atau syirkah itu partnership ya, itu sebagai pemodal jatuhnya di akadnya itu. Dan banknya itu sebagai pengelola. Maka ketika ada keuntungan dari kerja bank itu dibagi dua dengan bagi hasil dengan persentase yang disepakati. Nanti nasabah dapat sekian persen, bank dapat sekian persen. Itu mudharabah. Jadi akadnya itu si nasabah menitipkan modal. Apa konsekuensi risikonya? Kalau bank mengalami kerugian, nasabah juga ikut rugi. Itu prinsip syariah begitu. Kalau konvensional kan enggak. Dia enggak mau tahu, pokoknya saya nabung 1 juta harus lebih. Nah, itu jelas riba. Kalau bank-bank umum itu tidak mau tahu, nasabah pokoknya nyimpen sekian lebihin atau kasih saya bunganya, kasih saya depositonya dan sebagainya. Kalau bank syariah enggak, seumpama rugi dan tapi tidak pernah rugi sih. Tidak pernah bank rugi itu. Sampai saat ini bank syariah walaupun prinsipnya adalah tanggung rugi tanggung untung, tapi pada prakteknya enggak pernah rugi. Namun yang jadi patokan kita akadnya minimal akadnya sudah benar. Dibimbing oleh MUI, kemudian dilaksanakan dengan merujuk kepada undang-undang perbankan syariah. Jadi kalau ada bank mengatasnamakan syariah tidak merujuk kepada undang-undang perbankan syariah, dia bisa kena hukum. Nah, jadi poin ke-6 ini bahwa hadis di atas menjadi dalil
dari kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Menghindari madorot lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jadi jika ada sesuatu madorotnya ada, maslahatnya ada, madorotnya, bahayanya ada, kemudian manfaatnya ada, utamakan yang menghindari madorot dulu daripada mengambil maslahat. Nah, dalam kasus sikat gigi apa hubungannya? Itu pertanyaannya gitu kan. Madorot manfaatnya di mana? Madorotnya apa? Madorotnya itu menyusahkan umat. Bentuk madorotnya itu adalah kesulitan bagi umat. Bersiwak 5 waktu manfaat enggak? Manfaat. Itu bahkan maslahat ya. Tapi madorotnya ada, umat Islam jadi kesulitan kalau sikat gigi terus sampai 5 kali. Nah, maka syariat lebih memilih menghindarkan madorot daripada mengambil. Lebih baik ke umat mah tidak mewajibkan, karena kalau mewajibkan madorot daripada manfaat dari sikat gigi itu sendiri. Itu dasar kaidahnya. Hadis ini menjadi dasar kaidah dari kaidah yang tadi. Baik, itu sedikit agak teoretis ya. Kita lewat. Kan muqaddam ala Jalbil masolih. masolih. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Menghindari madarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ini bisa diterapkan di segala aspek. Jadi kalau ada madarat maslahat, utamakan yang menghindari madarat daripada bil maslahat. Dalam segala hal bisa dipraktekkan gitu. Nah, kalau madaratnya itu madarat mutlak, nggak ada maslahat sama sekali misalkan, kaidahnya adalah tahammulu akhaf dararain. Kita dibolehkan menempuh madarat lebih kecil untuk menghindarkan dari madarat yang lebih besar. Kita boleh menempuh hukum atau mengambil hukum madarat yang lebih ringan demi menghindari madarat yang lebih besar. Contohnya, biar gampang ya, dalam pemilu ini calon semuanya ini madarat. Atau pokoknya mah buat umat dan buat masyarakat ini madarat. Nah, dari sekian ada, pilih yang paling kecil madaratnya. Pilih yang paling kecil. Calon ini terkenal korup, walaupun rajin sholat, walaupun dia soleh tapi korup, madaratnya gede kan buat umat. Pemimpin ini nggak soleh-soleh amat, tapi amanah, nggak pernah korupsi dan orangnya jujur apa adanya. Nah, ada 2 madarat di situ. Di sini madarat orangnya kurang soleh tapi amanah. Di sini madarat soleh tapi korup. Yang paling madarat gede apa? Yang Soleh tapi korup, karena dampak buruknya ke masyarakat. Maka kita dibolehkan memilih yang tadi, walaupun tidak soleh tapi amanah, itu yang kita pilih. Tapi kalau contohnya orang kan bisa Berubah. Ya kita menilainya secara zohirnya aja. Nahkum bizohir. Kita melihat nampaknya, kasat matanya bagaimana. Adapun masalah hatinya serahkan kepada Allah SWT. Kalau dia melenceng ya urusan dia dengan Allah SWT. Contoh lain, madarat kecil bisa ditempuh dari madarat besar adalah apa contohnya? yang nggak berubah, yang tidak berubah. Dalam politik, cuma ini agak berat sih bahasanya ya. Dalam politik misalnya, Makanan, ada kaidah pemimpin yang fasik tapi adil itu diutamakan daripada
pemimpin yang Soleh soleh tapi lemah. Pemimpin kuat, fasik tapi ada itu dipilih daripada keadilannya. pemimpin yang soleh tapi lemah. Karena apa? Karena pemimpin itu kesolehannya buat dirinya, kelemahannya buat umatnya. Itu madorot. Tapi pemimpin yang kuat, walaupun dia fasik, Tidak soleh kekuatannya buat umat, kefasikannya buat dirinya. sendiri. Gitu. Itu dari kaidah ini juga. Jadi ketika ada madorot banyak, tempuh madorot yang paling kecil. Gitu. Kalau ada ibu-ibu di sini ikut ngaji, pakai celana pendek, nggak pakai kudung, ya lama kayak ustadznya. Madorot mana? Dia tidak mendengarkan taklim berisi tauhid dengan madorot dia tidak pakai penutup aurat. Madorot tidak akan mendengarkan. Madorot tidak mendengarkan kajian tauhid. Tauhid itu maksudnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang paling penting kan kajian itu tauhid kan. Iya. Ini kita yang penting kedua ini fikih atau hadis. Yang paling penting tauhid tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jika ada orang yang datang ke taklim tidak pakai penutup kepala dan tidak tutup aurat dengan kajian berisi tauhid atau hal yang paling penting bagi hidup seseorang, itu madorot dia tidak pakai penutup aurat dikesampingkan. Lebih baik mendengarkan. Lebih baik apa itu ditempuh madorotnya gitu demi Dapat ilmu. dapat ilmu. Karena setelah dapat ilmu dia bisa. Karena setelah dapat ilmu bisa jadi dia berubah secara fundamental karena tahu. Tapi mengganggu yang penceramah. Oh, kalau itu subjektif kalau itu. Kalau model saya kan pakai kacamata jadi bisa lebih jelas gitu. Jangan duduk di depan. Jangan di depan. Jadi nggak konsen. Halangan. Yang penting mendengarkan. Saya pernah diminta ngajar di sebuah kampus itu. Kesimpulannya kalau ngajar di situ nggak boleh duduk. Nggak boleh duduk. Karena kelihatannya. Kalau duduk itu tuur mahasiswi kelihatan semua itu. Di sekolah pariwisata. NHI ya. Dan saya dan teman saya kayaknya saya mah nggak jadi. Dia mah terus satu tahun. Sebenarnya harusnya tuh ikuti cara teman saya itu, mengajar aja. Siapa tahu dengan kita menerangkan agama yang benar, kan selama ini dosen-dosen yang lain tuh normatif agamanya itu ala kampus lagi mana sih ya. Alif lam qamariyah lagi, alif lam samsiah lagi ngajar tuh itu aja. Nah, dengan kita memberi edukasi atau pencerahan tentang konsepsi agama dalam kehidupan bisa jadi dia berubah. Harusnya mah tetap bertahan gitu. Walaupun dengan tuur-tuur yang di depan dia. Harusnya ustaznya lebih kuat. Dan sayanya lebih kuat. Artinya apa? Madorot tuur itu di bawah madorot kejahilan orang tentang agama. Jahilnya orang atau jahiliahnya orang pada agama itu lebih madorot daripada hanya sekedar anak-anak yang belum bisa menutup auratnya. Lagian kampusnya juga sepertinya tidak pro kepada yang model-model tertutup itu. Itu contoh yang bisa kita Berarti kalau analisa. kita harus NHI syariah. NHI Syariah. Dan belum ada lagi itu mereknya NHI Syariah. Rata-rata NHI itu ya Begitulah. modis, kemudian modern dan ramah. Itu para pengajar itu pasti luluh kalau ngajar di situ itu. Karena mereka kan diajarkan ramah, diajarkan senyum, diajarkan juga melayani gitu kan. Karena orang-orang yang akan bergerak di bidang pariwisata kan harus ini. Jasa. Harus tampilnya itu jasa pariwisata. Nggak boleh pakai hijab. Sekarang sudah boleh. Itu tahun-tahun saya ke Bandung itu kan 2009 ya, 2010. Itu 2012-13 masih belum. Sekarang udah. Ustadznya juga masih muda. Kalau sekarang gerakan jilbab udah masuk ke semua kampus. Jadi tidak ada lagi orang yang bisa mengutik-ngutik jilbab. Kenapa? Karena sudah menjadi budaya. Sudah menjadi kehendak umum. Jadi kalau dilawan dia yang akan kalah gitu. Apa contohnya? Di polisi pernah mau dilarang jilbab kan? Terjungkal ke polisi kan kalah itu.
Si siapa tuh sebelum Badrudin Haiti itu kalah. Akhirnya Badrudin naik jadi Kapolri. Waktu itu dia masih Wakapolri yang mengesahkan jilbab itu dan naik jadi Kapolri. Di TNI juga sama. Walaupun ada gerakan anti jilbab, ternyata panglima istrinya berjilbab. Jadi sudah jadi budaya, sudah tidak bisa dibendung lagi. Kalau ada orang yang berani mengatakan jilbab di suatu instansi, dia akan terdepak lah, tidak bisa melawan. Jadi itu hebatnya dakwah lewat budaya. Dulu ibu-ibu tahun 84 pakai jilbab itu asing, Bu. Ya. Disebut ninja Hattori lah, disebut ban Vespa lah, disebut segala rupa. Kan belum diikuti ban Vespa. Cuma satu. Ya. Milih kalau nggak pakai jilbab keluar dari kampus. Tahun 84 83. Saya baru lahir itu 2 tahun 3 tahun. Tapi dengar ceritanya, baca bukunya, baca informasinya. Sekarang justru yang nggak jilbab aneh, tabu nggak jilbab sekarang itu, nyerakan. Kalau nggak pakai jilbab nyerakan. Kalau dulu terbalik. Poin ke 7. Asiru anna ma'muruna fi kulli halati min ahwali taqarrubi Allah azza wa jalla an nakuna fi halati kamalin nadhafah li idhari syarafil ibadah. Apa sih hikmah kita itu disuruh bebersih sampai ke gigi gitu ya, bersih-bersih itu. Karena ibadah itu adalah syaraf. Apa syaraf itu? Kemuliaan. Maka ketika kita ada di posisi yang mulia, hendaknya kitanya juga menempatkan diri, menyesuaikan diri dengan sesuatu yang mulia. Nah, cara kita menyesuaikan diri pada kondisi mulia yaitu dengan wudu yang baik, thaharah yang baik, termasuk juga bersiwak yang baik. Itu hikmahnya. Lebih spesifik lagi bahwa kenapa kita disuruh bersiwak setiap kali wudu? Ini ada urusannya, ada kaitan dengan malaikat. Inna dzalikal amra yata'allaq bil malak. Hal itu berkaitan dengan malaikat. Fa innahu yata'adza birraihatil karihah. Karena malaikat itu merasa tersakiti kalau ada bau yang tidak sedap dari diri kita. Dalam hadis, malaikat itu sakit hati atau tersakiti lah ketika mencium bau yang tidak sedap dari mulut kita terutama. Hadisnya, man akala sauma, barang siapa yang makan bawang putih, awil basola, bawang merah, awil kurosa, bawang polong, fala yaqrabana masjidana, jangan ikut sholat berjamaah bersama kami, jangan hadir di majelis taklim kami, kata Rasul ya, jangan ada di masjid kami, mending di rumah aja. Fa'inal malaikah tata'adza, karena malaikat tersakiti mimma yata'adza, dari baunya yang keluar dari manusia. Jadi Bu, pamitos ngakmam bawang bodas, muatahnya terkedah ke masjid, sholat di rumah. Terus ngakmam bawang berem, muatah terutama, sholat di rumah. Karena Rasul melarang yang sudah makan bawang putih, bawang bodas, bawang polong, jangan mendekati masjid kami. Fala yaqrabana masjidana. Karena malaikat tersakiti dengan bau itu. Juga jamaah yang lain tersakiti. Saya paling tidak enak kalau lagi sholat, di samping itu ada yang bernapas, kemudian napasnya bau bawang bodas itu terutama, yang suka terapi tensi atau apa itu kan bawang mentah itu. Nah, kalau mau makan itu usahakan setelah sholat yang berjamaah ya. Kalau di rumah mah aman-aman aja. Jangan sampai habis di olahan makanan. Di olahan makanan kan tidak bau. Kalau tidak bau tidak apa-apa. Kalau bawang tersebut masih mengeluarkan bau dari mulutnya, tidak usah ke masjid. Tidak usah ke masjid berarti tidak usah sholat di masjid, tidak usah talim di masjid, tidak usah i'tikaf di masjid, di rumah saja. Kenapa? Karena menyakiti jamaah lain, terutama menyakiti malaikat. Jadi ibu-ibu pami bade nyeri malaikat eta carana. Tapi kalau kita nyeri malaikat, tentu malaikat enggak ngedoain kita. Kan gitu masalahnya. Rugi di kita. Kalau jengkol kayak gitu, Jengkol sama. Jengkol, peuteuy,
Jengkol itu kan supaya kita hilang bau jengkol itu makan pete. Jadi jengkolnya kalah sama pete. Terus makan bawang. Terus makan bawang. Petenya kalah sama bawang. Rokok juga sama. Kalau bekas rokoknya itu bisa mengganggu orang, sebaiknya yang habis ngerokok sholat di rumah. Kita menganalogikan, mengkiaskan rokok dengan bau. Tapi kalau rokok tersebut tidak menimbulkan bau yang tidak sedap seperti bawang, misalkan rokoknya itu rokok mahal atau rokok elektrik atau rokok apa segala macam lah, tidak sampai bau, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sifatnya seperti bawang tadi, maka hukumnya juga sama dengan kias. Kalau sholat di rumah hanya menyakiti malaikat saja, tidak menyakiti orang lain. Nah, kalau di rumah paling-paling menyakiti malaikat yang sedikit, paling malaikat samping kanan kiri, tidak malaikat sama masjid gitu. Dan juga jamaah yang itu. Hikmah kenapa kita disuruh bersiwak tiap waktu adalah supaya malaikat tidak menjauh dari kita. Maka ibu-ibu, kata para ulama, rumah yang bau malaikat nggak mau masuk. Wastafel numpuk cucian barang-barang itu, hati-hati, itu setan ngumpul di situ. Jangan biarkan wastafel semalaman numpuk piring kotor, betah di situ jin itu. Saya pernah konfirmasi ke ahli ruqyah, Tad, bener nggak itu jin itu tidak suka di wastafel yang banyak piringnya? Iya, pengalaman dia ngeruqyah begitu. Kalau ada di rumah ada yang kesurupan, keluar dari jasad si yang kesurupan ini, larinya itu ke situ. Karena wastafel yang kotor. Maka kata Umar, rattibu darakum, rapihkan rumahmu. Kata Umar itu. Karena setan menyukai bau yang tidak sedap. Di rumah tuh tidak sedap tuh bisa dari pakaian kotor, bisa dari kamar mandi kotor, bisa dari apa tadi? Cucian piring yang numpuk itu. Maka usahakan kalau malam itu bersih. Kecuali kalau capek banget darurat ya. Ya sehari 2 hari setan main itu nggak apa-apa lah. Tapi kalau terus-terusan itu setan betah di situ. Kalau tempat sampah yang tertutup, Kalau tertutup nggak apa-apa. Kalau terbuka baunya keluar itu setan paras. Maka Kaci tuh Ustaz, kami misalnya teh karena capek wastafelnya kotor kita tutup misalnya teh. Si setan masih bisa masuk nggak? ya kalau itu saya belum pernah nanya juga. Tapi pokoknya jangan biarkan hal-hal yang kotor yang menimbulkan akhirnya bau, kemudian setan pada datang. Sehingga di Arab itu rumah selalu diasapi, Bu. Iya. Pakai bukhur, pakai gaharu ya. Baru ya. Itu kenapa? Karena mereka berdasarkan hadis yang ini, kalau di Bandung tuh gaharu yang bagus tuh di ini, di rumah makan Arab Al Jazeera tuh, Jalan Ternate, itu banyak gaharu. Satu plastiknya itu 50.000 berisi satu kepul lah. Ibu beli tungkunya yang kayak itu, bukan lupa apa, kayak ini, kayak piala gitulah. Itu ada arangnya khusus dibakar, perulukin gaharu. Gaharu namanya. Bukan kemenyan, bukan juga dari kayu getah apa-apa gitu. Itu gaharu. Kayu gaharu. Bahasa Arabnya ud. Al-ud bahasa Arabnya. Di Mekah dijual murah. Itu kalau di sini juga banyak. kalau yang premium itu harganya bisa 45 juta 1 kilo. Yang kering. Kalau yang murah, yang biasa itu 2 juta, 3 juta udah dapat. Saya pernah ada saya dari Madinah minta kalau antum punya supplier gaharu kirim ke saya, kita berbisnis. Disebutkan udah harganya, video kualitasnya itu yang kadar airnya berapa, yang kedua yang itu jelas semua. Jadi orang Arab itu suka membakar, suka bakar gaharu supaya uang ini roda. Supaya apa? Malaikat betah di rumah. Kalau kebalikannya, kusut, kacau rumah itu, bau, itu yang betah di situ setan. Dalam kitab Adabul Mufrad ada bab tentang menertibkan atau merapikan rumah. Tartibud dar, merapikan rumah. Jadi kita diperintahkan untuk merapikan rumah. Ratibud darakum, rapikan rumah. Dan buatlah dia wangi karena malaikat suka yang wangi. Kalau rumahnya gelap,
rumahnya gelap termasuk. Karena gelap itu kan jadi lembab kan jadi bau. Jadi kalau gelap nyalain lampunya, kecuali kalau malamnya suruh mati. Kalau siang itu nyala. Oh tidak. Bisa parfum, bisa setelan, pemurahnya bisa. Ya betul. Stella Dahlia. Ya maksudnya dari segi ekonomis, daripada beli gaharu kan mahal. Stella itu lebih murah. Kalau gaharu mahal bisa Stella bagus. Kalau bisa juga apa itu? Oh baygon buat rengitnya. Baygon mau buat rengit bukan buat wangi. Ada sekarang baygon bau Ada. masa, bau wangi ada. Bisa. Yang penting wangi. Nah, oke, itu ke-8. 7. Sekarang 8. Qala Sunani wala yabud an nasirra majmu'ul amrayni al-madhkurain lima rawahu Muslim. Itu hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim bahwa barang siapa yang makan bawang putih, bawang bodas, daun bawang, jangan mendekati masjid Rasulullah. Karena malaikat tersakiti dengan bau yang dibawanya itu. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Itu mah dulu ya Pak Ustaz ya. Kan Dulu. kita habis makan jengkol. Ya, kalau habis makan jengkol sakit gosok gigi dan hilang baunya, silakan ke masjid. Tapi kalau sudah makan yang tadi itu bau-bau, disikat gigi juga masih bau, sholatnya di rumah aja. Karena menyakiti jamaah lain, apalagi menyakiti mereka. Parfum boleh. Fahawal hadis yadulu ala ta'yini waqti siwak fil wudu wa indal madmadah. Nah, poin ke berapa ini? Poin ke 8. Ya, 8. Disebutkan di hadis tersebut bersiwak itu saat wudu. Maksudnya apa? Bersiwak saat wudu itu apa sebelum wudu atau setelah wudu atau ketika wudu? Sebelum. Nah, kata penjelasan kitab ini Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram itu indal madmadah, ketika berkumur. Jadi ketika berkumur itu gosok gigi. Masuk ke gerakan berkumur gitu. Kata penulis kitab ini. Tapi saya memahami lain. Gosok gigi itu justru sebelum wudu. Iya. Kalau di kita kebiasaannya gosok gigi itu sebelum. Kan lama gosok giginya. Iya, makanya kita sedikit beda sama penulis kitab ini kan nggak apa-apa. Lagian dia tidak mengutip dalil atau argumen dari yang lain. Sumbernya lah. Ini dia statement sendiri. Ya. Nah, ini poin keberapa ini? Poin ke-8. Ini pertanyaan. Bolehkah siwak itu menggunakan barang lain selain siwak atau harus siwak? Siwak tuh kayak gini, Bu. Ya, Ya kayu. Saya tadi bawa siwak. batang seperti batang. Betul. Tadi saya sudah nyiapkan siwaknya itu. Bisa ada yang tidak tahu? Boleh ada. Itu siwak dari Pak Haji itu. Mana ya? Jangan. Enggak. Ada yang tutupan itu yang ada kayak pulpen itu kan? Iya, kayak pulpen. Iya. Oh, ini dia nih. Ini siwak. Kalau eksklusif ada pulpennya, dulu nggak ada. Imam Masjidil Haram itu selalu begini. Jadi kalau Imam Sudais, suku bakum, sek. Allah, selalu begitu. Jadi Raja Arab sendiri, King Salman itu selalu bawa ini. Raja Arab Salman bin Abdul Aziz, ya, waktu ke Jakarta kan disambut di gedung Dewan dan di istana. Itu saya perhatikan tayangan video itu dia selalu terselip di sini. Kadang sesekali dibuka. Jadi mencuci kebiasaan. Kayunya sih sebenarnya kayu akar kayak gini nih. Ujungnya itu akar berserat gitu. Iya, dipotong sedikit. Itu seperti sikat gigi persis. Digunting boleh, digini boleh. Nah, apakah siwak itu harus ini atau boleh yang lain? Enggak, zaman dulu kalau belum ada gosok gigi. Ya, itu kan kata kita. Boleh yang lain. Kita dengar kata ulama dulu ya. Ada odol merek siwak.
Ya itu mah merek. Waktu itu pernah ada promosi di sini. Iya. Lagi diskon. Al-masyhur min madhabil imami Ahmad la yajzi fi siwak illa bisti'malul. Kalau mazhab Ahmad bin Hambal, siwak ini tidak boleh digantikan. Setelah harus siwak. Harus bisa. Yang dimaksud bersiwak oleh Nabi ya ini. Kalau selain ini yang namanya bukan siwak, ya menyuci gigi aja itu namanya, bukan siwak. Sikat gigi. Yang dimaksud bersiwak itu ini. Kalau tidak dengan ini itu namanya sikat gigi. Yang diperintahkan dan bernilai ibadah besar, yang sunnah muakkadah berpahala wajib itu siwak ini. Tapi kalau di kita kan masih jarang. Ya di kita masih jarang karena nggak ada pohonnya. Mungkin ke depan ini peluang bisnis juga kalau ada orang bisa menanam pohon ini, itu luar biasa. Terus Ada gimana? di toko alat di toko Di Bursa Sajadah banyak, alat haji. di Pasar Baru banyak. Nitip ke yang umroh bisa-bisa juga sekilo itu. Tapi siwak juga boleh digantikan. Terus selama ini nggak bersih. Nah, itu kan baru satu ular. Ini antusias sekali kayak ibu ya, bab siwak. Soalnya nggak pernah kenapa. Betul. Warajih anal ud afdal. Nah, pendapat yang rajih, afdalnya sih pakai ini. Itu pendapat kedua ya. Afdalnya pakai ini. Walakinahu yajzi bi ghairihi min asbu'in wa khirqatin. Tetapi diganti dengan yang lain juga boleh. Itu pendapat kedua berarti kan. Wa annahu yahsulu minal fadli wa sunnati bi qadri ma hasala minal izalah. Kata pendapat kedua ini, kalau kita ganti siwak ini dengan sikat gigi, maka itu tidak berubah pahalanya dan juga keutamaan ittiba sunnahnya dari siwak yang asli. Pendapat kedua ya. Siapa yang mengatakan itu? Itu adalah Imam Nawawi, muridnya Imam Syafi'i. Qala al-Muwaffaq wan Nawawi yujzi bi ayyi syai'in yuzilu taghayyur. Jadi yang kita praktekkan di rumah-rumah itu pendapatnya Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Ahmad bin Hambal atau Hambali yang dianut di negara-negara Teluk termasuk Saudi Arabia, si waktu ya ini. Tidak boleh tidak ini. Nah, pendapat jalan tengah itu siwak afdal tapi sikat gigi sama. Sama bisa dipakai maksudnya mencukupi gitu ya. Siwak. Pakai siwak afdal tapi pakai yang lain juga yang setara dengan siwak boleh dan tidak mengurangi pahalanya. Aman Bu ya? Aman. Nah, pertanyaan poin kedua itu 9, 10? 9. Oke. Bolehkah orang berpuasa sikat gigi atau bersiwak? Ini juga pertanyaan nih. Halis shaim siwak, apakah orang berpuasa boleh bersiwak? Boleh. Boleh. Puasa kan ibadah ya. Ya. Maka boleh tidak dan batal tidaknya dengan bersiwak, kita butuh dalil. Kan sah tidaknya itu kan perlu dalil. Pemilik hukumnya bukan kita. Kita lihat dalilnya. Pendapat pertama itu dianut oleh Abu Hanifah, Imam Hanafi dan Imam Malik. Juga Ibnu Taimiyah dari kalangan Hambali. Berpendapat bahwa puasa itu siwak tetap disunnahkan. Jadi sunnahnya siwak itu mutlak, mau puasa mau nggak tidak itu sunnah. Bagaimana tadi redaksi? Redaksinya pendapat pertama itu dianut oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ibnu Taimiyah dan dari kalangan Hambali ini. Dekang Hambali, Ibnu Taimiyah dalam kurung Hambali gitu ya. Itu berpendapat bahwa siwak itu boleh secara mutlak dalam keadaan puasa atau tidak berpuasa. Berdasarkan dalil hadis Nabi yang artinya, ibu artinya aja Arabnya, maka nggak bisa nulis ya, artinya aja. Bisa salah nulis juga.
Ra'aitu Rasulullah ma la uhsi yatasawwaq wa huwa shaim. Hadis riwayat Ka'ab bin Malik, hadis sahih ya. Riwayat Ka'ab bin Malik yang mengatakan, aku melihat Rasulullah dalam beberapa kali bersiwak ketika puasa. Aku melihat Rasulullah SAW berkali-kali bersiwak ketika berpuasa. Ini hadis sahih. Meskipun kata Imam Tirmidzi tidak sampai sahih tapi hasan. Hasan itu baik, hadis yang riwayatnya baik. Hanya saja untuk dinaikkan ke derajat sahih itu perlu penguat. Maka kata Imam Tirmidzi hasan ya pasti. Ya, kalau kita mah yang penting bukan hadis palsu lah. Ya. Itu dalilnya bahwa puasa itu tetap bersiwak, Bu, disunahkan. Berdasarkan hadis Nabi, kata Ka'ab bin Malik, aku melihat Rasulullah beberapa kali bersiwak padahal lagi puasa. Pendapat kedua, makruh. Bersiwak itu makruh saat puasa itu. Ini dianut oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Syafi'i dan Ahmad yang resmi, ya Ahmad yang resmi. Kalau tadi kan Ibnu Taimiyah itu tokoh dari Hambali. Ya, kalau ini Imam Ahmadnya, artinya pendapat resmi mazhabnya gitu. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad, bersiwak ketika puasa itu makruh. Berdasarkan hadis Nabi, idza sumtum pastaku fil godati wala tastaku fil masa. Jika kalian sedang berpuasa, silahkan bersiwak di pagi hari, tapi jangan bersiwak di sore hari. Gitu, ya. Jadi kedua imam tersebut menganalisa hadis ini dan berkesimpulan berarti siwak itu makruh sebenarnya. Karena ada semacam pengingat dari Nabi gitu. Soknya bersiwak tapi ulah siang-siang gitu. Jadi berarti makruh gitu. Baiknya ditinggalkan gitu. Ditinggali mah dilinggihan benernya. Ditinggalkan. Itu pertama. Meskipun hadisnya dhaif tapi dikuatkan oleh hadis lain. Hadis sahih. Hadis sahihnya adalah tadi hadis dhaif, yang ini hadis sahih. La khalufu fami shaim atyabu indallah min rihil misik. Sesungguhnya mulut orang berpuasa kan bau ya. Itu bagi Allah lebih wangi daripada kasturi. Walaupun bau mulut kita, tapi karena puasa baunya itu di hadapan Allah itu lebih wangi dari kasturi. Kalau malaikat tidak takut. Malaikat tidak takut. Allah aja menganggap itu Allah saja itu bagi Allah itu bagai kasturi, apalagi malaikat. Karena puasa sebabnya. Yang tidak boleh itu bau karena tadi karena makanan, bawang bodas. Kita wudu kumur-kumur enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Asal jangan itu batal kalau itu. Berkumur-kumur boleh tapi bersiwak enggak boleh. Berkumur-kumur boleh kalau bersiwakan dia ini Sama aja berkumur-kumur air. beda. Kalau kumur air buang kan gitu. Sekedar wudu kan. Kepentingannya wudu kalau berkumur itu. Tapi kalau bersiwakan dia masukkan barang kan. Memasukkan benda gitu. Ya. Enggak ditelan. Iya, tapi kan bisa aja ada zat-zat tertentu dari pasta gigi atau odol, atau mungkin dari siwaknya itu karena dia digerak-geraki itu bisa jadi ada potensi. Tapi itu dalam mazhab Syafi'i. Kita kan Syafi'i. Kalau kita betul-betul mazhab Syafi'i ya kalau puasa jangan bersiwak. Siwaknya sebelum subuh. Tapi kalau kita tidak terikat ya ya sama. Kalau ibu nganutnya fikih Syafi'i makruh. Kan siwak juga cuma siwak enggak
Tapi kalau kita tidak nganut Syafi'i, nganutnya apa tadi? Kembali. Maliki dan Ahmad, atau Hambali yang tidak resmi gitu. Karena Ibnu Taimiyah kan pendapat mazhab itu ada yang resmi dari mazhab, ada yang sekedar tokohnya gitu. Kalau saya sebut Ibnu Taimiyah itu tokoh Hambali tapi tidak mewakili mazhab Hambali gitu. Beda. Tapi kalau Imam Ahmadnya yang ngomong itu mewakili mazhabnya. Ini tidak mewakili Hambali. Contoh begini, kata Imam Nawawi, bacaan Quran yang kita kirim ke almarhum tidak sampai. Kata Syafi'i. Tapi kata Nawawi, muridnya sampai. Nah, kita boleh bicara dalam madhab Syafi'i tidak sampai. Tapi ada ulama Syafi'i sendiri yang mengatakan sampai gitu. Jadi ada pendapat pribadi, ada pendapat mazhab yang resmi. Yang kita pakai sebagai mazhab resmi yang dikatakan oleh imamnya. Gitu. Kalau oleh murid-muridnya atau pengikutnya, kita bisa mengatakan tokoh Syafi'iyah. Itu caranya bilangnya begitu. Salah seorang ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dengan gurunya. Ini bahwa doa untuk almarhum itu ngirim Yasin, ngirim Kahfi, ngirim Gehu, untuk ngirim apa namanya segala macam. Itu kan ada tuh orang yang suka ngirim makanan ke kuburan ya. Pakai botol. Ada di Lembur masih ada, Bu. Di Lembur masih ada. Air, Pak, air. Iya, air botol itu. Iya. Ada kopinya, malah di kampung saya mah di Majalengka. Betul, kopi itu. Kopi ada Cikopi Ciherang, kemudian Kulub Cau, kemudian Bala-Bala, betul. Tahu bala-bala. Ya ada Bala-Bala. Termasuk ini apa? Paisan itu. Paisan. Yang dalamnya itu kacang dan kelapa. Ya. Lepet yang Ada kacang merah. ya ada kacangnya, ada wajitnya itu segala macam. Di kampung saya begitu. Islam. Dimakannya mah sama penunggu kuburannya ya. Enggak, dicuri sama kita anak sekolah itu. Itu kan saya waktu sanawiyah. Zaman dulu itu ya Pak. Ngelihat kok ini orang ngirim makanan ke makam gitu kan. Daripada nggak ada yang makan, disikat sama anak-anak gitu kan. Orang yang ngirimnya mengira ini karuhun kita diterima sama karuhun gitu. Padahal ku baru udah kita ceritain gitu. Nah, ada yang ngirim. Nah, kita nggak bicara masalah itu mah jelas ya tidak ada dalilnya. Iya. Ini masalah ngirim bacaan aja. Jadi mengirim Fatihah, mengirim Yasin, mengirim Kahfi dan bacaan lain termasuk ayat-ayat lain menurut pendapat Imam Syafi'i tidak sampai. Tapi menurut muridnya Imam Nawawi sampai. Kirim Fatihah, kirimnya tidak sampai kalau doa. Kalau doa mah kan beda, bukan ngirim itu, kan minta kepada Allah supaya Allah memberikan ABCD kepada almarhum. Kalau doa pasti sampai doa mah. Tapi kalau bacaan tadi Jadi baca Al-Quran atas dikirim untuk orang tua. kata Imam Syafi'i tidak sampai. Tapi kata muridnya sampai. Lu mau ngambil yang mana? Tapi yang betulnya mana? Yang betulnya menurut saya mah sampai. Sampai. Bukan karena saya sering baca Yasin dan Jumat di Al-Kausar, bukan. Tapi kenapa? Karena menurut saya sepertinya pendapat Syafi'i lebih kuat karena dia gurunya Imam Nawawi. Lebih kuat pendapat gurunya daripada muridnya, menurut saya begitu. Tapi kan kalau menurut gurunya kan tidak sampai tadi. Yang sampai menurut Imam Nawawi. Oh iya, terbalik maksudnya lebih kuat Imam Nawawi daripada gurunya Apa? dalam hal ini. Bukan gurunya lebih pintar. Ya, bisa jadi lebih pintar, tapi Imam Nawawi juga menjelaskan argumennya itu kuat juga gitu. Menjelaskan argumennya kuat. Bahwa ketika orang bersedekah, ini pendapat Nawawi. Seluruh mazhab sepakat sedekah itu sampai ke mayit. Sedekah itu sampai ke mayit. Jadi kalau itu bersedekah atas nama mayit itu pasti sampai. Punya uang 5.000, 3.000-nya sedekah buat kita, 2.000 untuk mayit, itu pasti sampai. Sepakat seluruh mazhab itu mah. Ibu ngadain syukuran di rumah, makan-makan atau pengajian atau sedekahan untuk mayit, sampai seluruh mazhab sepakat.
Jadi sedekah itu dipastikan sampai berdasarkan kesepakatan seluruh mazhab berdasarkan dalil-dalilnya. Nah, Imam Nawawi berpendapat bahwa yang namanya sedekah tidak mesti materi, termasuk tenaga, Dan baca. waktu itu juga bisa disedekahkan. Maka ketika kita baca Quran dengan capek bacanya, dengan capek waktunya, dengan segala macam, itu bagian dari sedekah. Mungkin yang mampu sedekah dengan makanan, yang tidak mampu keluarga bersedekah dengan bacaan. Dua-duanya sedekah. Nah, menurut saya pendalilan dari Nawawi ini, walaupun dia murid dari Syafi'i, lebih kuat. Lebih bagus. Karena belajarnya kemana-mana. Bisa jadi karena mungkin Imam Nawawi melihat, oh ternyata gurunya tidak selalu lebih kuat pendapatnya, bisa jadi. Kalau Syafi'i dalilnya itu bahwa amalan seseorang itu ya wa alaisal insan illa ma masa orang itu tidak akan memperoleh hasil dari yang tidak dia kerjakan. Sementara Quran kan dia tidak mengerjakan. Kok bisa enak-enak aja dikirim? Kalau gitu orang kaya bisa dong nyewa 1.000.000 orang suruh baca Quran buat dia. Kayak gitu. Tapi kan doa anak soleh termasuk bacaan Quran juga pasti sampai. Nah, kalau anak soleh itu ada dalilnya khusus. Karena dia soleh. Anak soleh, kemudian ilmu yang manfaat itu, dan juga sedekah yang jari itu pasti sama. Ini mah bacaan Quran dari orang lain gitu loh, yang tidak ada kaitannya, bukan anak, bukan keluarga gitu. Jadi kata Imam Nawawi bahwa sedekah itu sampai, dan bacaan Quran itu termasuk juga bisa disedekahkan. Ustaz, kalau yang membaca Al-Qur'annya itu misalnya sebelumnya diberi uang, kayak pernah saya lihat di Kalimantan itu Iya. sebelum pada baca Al-Qur'an tuh yang ngundang tuh di amplopnya tuh udah dikasih uang. Ya, Ya itu gimana? ya nggak apa-apa, uang itu nggak apa-apa. Tidak Sama-sama apa-apa. sedekah aja Sama-sama gitu ya. sedekah, sama Iya, seperti Yang orang yang ngasih itu sedekah uang, yang Sama-sama orang sedekah. yang baca sedekah Yang nggak bacaan. boleh itu meniatkan bacaan Quran demi uang itu. Baca Quran baca aja biasa. Nanti setelah baca itu dia diburuhin di upahan kasih ongkos, ya itu beda lagi. Ya. Kalau di makam kan banyak yang Ya. begitu kita masuk area makam langsung hanya doakan. Doa mah nggak apa-apa doa. Doa nggak apa-apa. Maaf agak melenceng. Kalau yang mayit adanya di mana? Kan sok ayah di kuburan teh ada. Ya itu teh ada dua pendapat ya. Di dalam Kifayatul Akhir itu ada dua pendapat. Ada hadis bahwa perintah mengazani mayit, tapi itu hadis lemah. Dan yang kedua, tidak ada perintah mengazani mayit. Jadi selama ulama berselisih pendapat tentang kesahihan hadis itu, maka sampai kapanpun itu akan menjadi perdebatan. Jadi kalau kita hati-hati ya mendingan nggak usah. Tapi Enggak, kalau Ustaz. kita Oh, ini ini benar. nggak Sok apa-apa. terusin. Tapi kalau kita melakukannya pun berarti kita punya dalil tapi hadis lemah. Kata Imam Syafi'i, hadis lemah itu bisa dipakai. Salemah-lemah lagi hadis. Sadoib-doib lagi hadis kan. Pasti telah ada riwayatnya dari. Pasti ada riwayatnya dan lebih kuat dari perkataan sahabat. Itu terkait dengan yang menurut Syafi'i, kan di Indonesia Syafi'i ya. Syafi'i. Nah tapi Tidak dipatuhi bab ini mah. ya maksudnya banyak yang tidak diikuti juga, padahal kita kan Syafi'i. Seperti yang tadi kirim Al-Fatihah. Ya, betul, Ini. betul. Kemudian waktu kemarin Pak Ustadz pernah bilang juga Nyentuh kulit. kalau itu orang udah berwudu sama mahram suami istri nggak boleh kena, itu Syafi'i. Ya. Tapi Prakteknya. nah, Ya. itu Ya kita makanya banyak melanggar itu gimana? termasuk zakat fitrah. Nah, terus kalau gitu, Zakat fitrah itu Syafi'i harus bahan pokok, nggak boleh uang. berarti kita bukan Syafi'i murni ya? Bukan Syafi'i murni. Nggak apa-apa ya? Tapi mayoritas kebanyakannya ngambil Syafi'i, tapi nggak murni. Nah, terus itu gimana Pak? Boleh menggabung Ya, mazhab. Jadi kita boleh kesana boleh kesini. digabung-gabung. Boleh kesana kesini. Dan tidak ada perintah juga ngikuti mazhab. Jadi bebas aja. Maka dengan kita belajar ini kita bisa memilih mana kaul mazhab yang bisa diikuti, mana pendapat mazhab yang kita tidak bisa ikuti kan. Kalau ibu ketat
ngikut Syafi'i nggak boleh zakat fitrah pakai uang, nggak sah itu. Kata Syafi'i zakat fitrah pakai uang tidak sah, harus bahan pokok. Tapi prakteknya banyak kan pakai uang, praktis, tidak perlu beli berasnya. Apalagi Kan nanti dibelikan sama petugas. iya, tapi kadang ada orang ngakalin juga, beras yang biasa dimakan tuh yang premium. Ari pas fitrah ngikutin ketentuan panitia yang standar gitu. Kita pun ngikut Hanafi yang boleh pakai uang juga nggak konsisten. Karena kata Hanafi, kalau kita zakat fitrahnya mau pakai uang, uang itu kiasnya ke korma, bukan ke beras. Lebih mahal harusnya. Korma 2,5 kilogram itu 200.000. 70.000 2 kilo. Plus lagi setengahnya 30, berarti 70 30 berapa? 200.000. Ibu mau fitrah 200.000? Kan enggak juga. Jadi pakai uang ikuti Hanafi juga nggak konsisten, karena Hanafi nyuruhnya kiasnya ke korma. Pakai uang juga nggak konsisten karena kita ngaku Syafi'iyah. Syafi'iyah mengatakan tidak sah fitrah pakai uang. Jadi yang aman itu udah zakat fitrah pakai beras, ikuti 2,5 kilogram, tapi dirubah oleh MUI 2,8 sekarang, udah aman. 3 kilo lebih aman. Jadi itu yang lebih bijaksana begitu. Jadi kita tidak ngotot pengikut Syafi'i, toh fitrah juga nggak pakai Syafi'i. Kemudian nggak ngotot juga kita pengikut Hanafi, karena kalau Hanafi ya pakai korma uangnya, standar korma, karena nggak juga. Jadi orang tekan itu tekan dia. Alhasil ngikuti kebiasaan kan begitu. Sekarang kebiasaan itu Jauh dari Arab Saudi. Sekarang kebiasaan itu mulai dikoreksi oleh para ulama. Muncul kiai di Jawa Timur yang mengoreksi ke MUI, Pak, salah hitungan Anda, bukan segini, dirobak kan. Muncul lagi kiai dari Jombang, muncul dari Jawa Tengah, keliru Pak, ini prakteknya seperti ini. Jadi mulai muncul pendapat-pendapat yang selama ini jadi kebiasaan kita mulai dirubah. Dan alhamdulillahnya dari pusat mendengar juga masukan-masukan itu. Selama kuat dalilnya, selama ini enggak. Kesimpulannya, jangan fanatik mazhab. Jangan fanatik. Anu mazhab Syafi'i mangga, anu mazhab Hambali mangga. Berarti di Arab juga gitu ya. Di Arab begitu. Kalau di Arab juga begitu sana sini. Imam Ahmad bin Hambal dengan tegas mengatakan bacaan Quran tidak sampai ke mayit. Sampai ke mayit malah. Jadi sependapat dengan Imam Nawawi. Imam Ahmad bin Hambal dengan tegas mengatakan bacaan Quran dari orang hidup ke orang mati sampai. Walaupun nyuruh orang. Jadi dia sependapat dengan muridnya Syafi'i yang tadi berbeda pendapat sama gurunya itu. Tapi di Arab Saudi pendapat mazhab Hambali yang mazhab nasional mereka tidak dipraktekkan. Gitu. Ada di Indonesia yang Imam Syafi'inya mengatakan tidak sampai dipraktekkan. Kebalikan. Ya. Ada di Saudi yang imam mazhabnya mengatakan sampai malah tidak dipraktekkan. Jadi kita barteran mazhab ini sama Saudi ini dalam bab mengirimkan bacaan ke mayit. Tapi tetap saya lebih kuat ke Imam Nawawi tadi bahwa sedekah itu kan disepakati sampai, dan bacaan Quran termasuk sedekah dalam bentuk sedekah waktu, sedekah tenaga, dan lain-lainnya gitu ya. Itu Bu kalau belajar fikih mah gitu. Harus besar hati. Harus besar hati. Tidak fanatik dan tidak memvonis. Nah, tentang puasa tentang orang yang siwak lagi puasa, Imam Syafi'i makruh hukumnya. Kalau Imam tadi Abu Hanifah dan Malik itu sunnah tetap. Karena dalil itu mutlak, tidak terkait puasa, tidak puasa. Jadi sunnahnya. Mana yang kuat, yang rojih dari kedua pendapat itu. Nah, demi kehati-hatian nih, bukan memastikan mazhab. Saran saya yang baca ini, kalau pagi-pagi masih boleh bersiwak, masih boleh sikat gigi. Misalkan nih, habis sahur, subuh, ngaji, habis itu ketiduran, nggak kuat kan, karena malamnya begadang. Bangun jam 9, mau bekerja atau aktivitas, nggak apa-apa, gosok gigi. Kalau sudah lewat lohor, stop, jangan gosok gigi. Jadi saya ngambil pendapat tengah, demi kehati-hatian, mendingan menjaga diri kalau masih pagi
boleh bersiwak, boleh sikat gigi. Kalau sudah siang lebih baik ditinggal, tidak sikat gigi. Itu lebih aman. Teorinya kan kalau mandi bersih. Iya. Tapi kalau gosok giginya jam 2 itu khawatir. Itu kan lagi krisis itu. Lagi kritis itu. Orang kecoa aja disangka korma berlari-larinya. Cucung teh di katingali korma, Bu. Eta spon cuci piring jika kue lapis, Bu. Maka Bu Dudi, Ustaz tahu Bu Dudi, maka Bu Dudi itu nggak suka korma karena dia kebayang Fobia korma dengan itu kayak kecoa. Betul. Jadi ada yang Memang kalau lagi puasa, kok korma berlarian saya bilang. Makasih Mbak itu enggak juga. Karena mirip kecoa ya. Iya, Jadi karena dia kebayang kecoa warnanya. jadi trauma, iya benar. Apalagi korma itu berlarian. Berarti kecoa itu. Nah, korma itu bisa nangkarak. Jadi itu ya. Soalnya ada kurma yang harganya sangat murah itu kan kadang-kadang Mirip. kulitnya tuh merekat gitu. Mirip tonggongna cucumu. Iya. Mama Lem itu juga Orson Bu lagi puasa. Wah ya Orson nih. Nah Orson di Westapol gitu padahal bukan Orson. Fata Morgana. Padahal teh santai. Itu ya cukup itu Bu. Sampai bab siwak tamat ya. Iya. Besok kita ke tema lain yaitu tentang bab wudu, tata cara wudu yang benar sesuai dengan kaifiyat Rasulullah SAW. Atau dalam bab kitanya sifatil wudu, tata cara wudu Rasulullah SAW. Ustaz, Ya. kalau kita kan kalau berteman kan nggak selalu satu mazhab ya. Ya. Kemudian kita kan berteman. Nah ini misalnya tidak kita siwak itu- Teman beda mazhab lah gitu ya. Ya, terus kita kan bersiwak tuh makruh. Terus kita punya teman bilang, oh itu nggak makruh. Terus kita ngikutin dia, berarti nggak apa-apa sana sini. Ngikutin keyakinan kita. Oh, Ya, jangan ngikuti keyakinan orang. soalnya tadi kan Pak Ustadz bilang nggak usah mikirin mazhab, sana sini nggak apa-apa. Ya maksudnya tuh nggak usah mikirin mazhab itu. Maksudnya itu jangan jangan terbatasi oleh mazhab tertentu ketika kita menerima ilmu baru gitu. Mazhab tapi kita dapat ilmu baru, ternyata ilmu yang baru kita terima ini kok dalilnya lebih kuat dari pendapat yang ada di mazhab gitu. Karena kalau kita ngikutin mazhab tanpa ilmu juga bahaya, Bu. Paling contoh aja. Imam Abu Hanifah itu membolehkan nikah tanpa wali. Mazhab Abu Hanifah. Apa kita ikuti? Ya enggak. Abu Hanifah salah ya salah, nggak apa-apa. Gitu. Kesalahannya kita sebutkan. Beliau salah dalam bab ini. Mengatakan bahwa nikah itu boleh tanpa wali. Alasannya nikah itu adalah akad barter, akad tabadul, akad barang, akad jual beli. Kata Abu Hanifah, nikah itu muamalah. Kalau kata yang lain jumhur ulama, nikah itu lebih kepada akad ibadah. Akad ibadah harus strict, SOP dan bakunya diikuti. Tidak boleh kalau tidak diikuti. Tidak sah kalau tidak diikuti. Berdasarkan hadis, la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan tanpa wali. Dalam hadis lain, barang siapa yang menikahkan tanpa wali, maka nikahnya panikah batil 3 kali. Berarti kan dalam hal ini kita mengenyampingkan pendapat Abu Hanifah. Meskipun masih ada banyak oknum yang berdalih dengan pendapat Abu Hanifah, akhirnya mereka ya gitu. Jadi kita itu pentingnya belajar fikih dari sumbernya itu Bu. Jadi kita bisa melihat ini pendapat mazhab ini benar, pendapat ini tidak benar. Kita mengkonfrontirnya ke dalil Bu, bukan ke mazhab lain. Gitu. Tahu ya? Jadi Ya. diadukannya tuh ke dalil gitu, bukan kalau mazhab lain kan bisa jadi ada pendapat ada dalil juga, tapi ke dalilnya itu lebih kuat. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang maghribnya maju sekarang. Masih ada yang mau bikin kolak atau lain sebagainya.
Iya, tidak kalau